kan tentu ada berbagai cara ya. Tadi salah satu caranya, di mana ternyata menolong orang lain itu adalah sebuah jalan bagi kita supaya misalnya teman dan saudara. Pak Bona, kira-kira secara konkret, nah setelah Pak Bona nanti silakan Kang Ode juga. Silakan Pak Bona. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, pencipta langit dan bumi, dan segala isinya, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami, Juru Selamat dunia. Bapa, saat ini kami bersahati, berkumpul di sini untuk sekedar berbincang-bincang. Kiranya perbincangan yang akan kami lakukan ini boleh menjadi berkat buat setiap yang mendengar, yang menonton, dan menyaksikan. Sekali lagi Bapak, kami mau minta pimpinan-Mu agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kiranya segala apa sesuatu yang akan kami bincang-bincangan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Ampuni segala kesalahan kami jika kami ada menyimpan kesalahan. Biar kami bisa berkata-kata sepenuhnya sesuai dengan arahan dan pimpinan-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kalau saya berpikir begini ya, di dalam praksisnya itu begitu kita menolong orang lain, kita harus tulus. Itu kuncinya. Tulus berdasarkan kasih. Yeah. Bukan berdasarkan iming-iming. Itu. Yeah. Karena dengan seperti itu, justru kita juga menolong diri kita sendiri. Dan justru dengan seperti itu, justru kita juga membuat istilahnya melakukan satu kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang pasti. Kalau misalkan di ini kan, bagaimana sih sebetulnya cara menolong yang baik dan benar gitu kan, yang baik dan benar, yang tulus. Kalau sudah tulus itu mau gimana gitu kan. Iya. Nah, cuman dalam artian tulus juga kan perlu perhitungan. Gitu kan, tulus juga perlu perhitungan. Tidak tulus tapi istilahnya malah kita yang habis-habisan ya. Iya. Seperti yang kita bahas ya di video yang lalu ya. Ada bahasa Jerman Kang Ode itu. Ya. Jadi salah juga gitu kan. Nah kalau misalkan kita menolong sekemampuan kita, bukan memaksakan diri untuk menolong. Betul. Nah itu juga salah gitu kalau memaksakan diri. Karena dampaknya justru kita yang akan merasakan. Iya. Tapi kita mengetahui batasan kita sampai di mana. Betul. Jadi batasan kita misalkan cuma sampai di angka 5 ya di angka 5. Tapi kalau misalkan batasan kita di angka 10 ya di 10 gitu. Jangan kita batasan di angka 5, kita nolong di angka 7. Kita terseret-seret akhirnya. Silakan Kang Ode. Dari omongan Pak Pendeta tadi saya jadi teringat kata memanah ya. Semua tahu kan memanah. Kan di sini saya di Jogja nih. Jadi di Jogja itu ada istilah memanah. Memanah itu menata manah, menata pikir, menata hati. Nah, jadi saya setuju dengan Pak Bona tadi. Jadi kita itu memang harus segala punya pikiran-pikiran dijernihkan dulu. Seperti orang memanah deh. Jadi kalau orang memanah itu kan nggak boleh asal melesatkan anak panahnya. Jadi kita harus membidik, mengatur napas, nggak boleh emosi. Ketika pas tenang suatu titik, baru dilepas tuh anak panah. Jadi teringat tadi ya kata Pak Bona tadi,
iya ya, kita tuh segala sesuatu ya, ketika kita ingin mencapai yang terbaik, kita harus menarik napas, menata hati, menata pikiran biar sasarannya kena gitu. Kalau kita lihat di video yang ada di channel kita ya, bagaimana ada seorang yang ditolong, dia itu peminta-minta, lalu ditolong, dia dapat uang, terus lalu dia melihat ada orang yang sama dengan dia keadaannya, sama-sama nggak punya, sama-sama nggak punya rumah, hidupnya tidak jelas, lalu dia menolong. Ya itu kan hanya di film lah, bisa dikatakan begitu ya. Tapi kata-kata ini justru yang sering keluar di dalam film itu. Helping other is a way to help ourselves. Helping other is how we help ourselves. Orang ini yang ditolong orang ini, dia nolong orang lain lagi gitu. Bahkan dia memberikannya lebih. Dia memberikan uangnya, jaketnya juga malahan diberi. Tapi di hatinya, nah dia menata hati tadi kan. Notok manah kuwi loh ya. Nata hati itu, dia tahu bahwa Tuhannya akan nolong dia ya. Dan tidak mengharapkan timbal balik kan. Woi, nanti saya ganti ya. Saya kasih ya, kamu saya kembaliin gitu. Nggak usah katanya gitu kan. Pak Pendeta, ini kan kita berbicara secara personal nih Pak Pendeta. Sebetulnya Kang Ode udah nyinggung tadi ya. Secara personal kita mengasihi orang lain dan itu ternyata menolong diri kita sendiri kan. Timbal baliknya ke diri kita. Secara bergereja nih Pak Wana. Betul nggak Kang Ode? Nah, gereja ini kan kadang ada menolong, wah, membagi-bagi sembako sampai disalahpahamin ya. Ada kesehatan massal. Oh, ini kristenisasi katanya gitu. Padahal kan nggak ke situ. Nah, secara bergereja, secara gereja ya lembaga, bagaimanakah kita bisa menerapkan mengasihi ini? Kan kita udah melakukan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan jiwamu, dan mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Sebagai gereja, bagaimanakah kita bisa menolong orang lain, mengasihi orang lain itu dengan seolah-olah menolong gereja sendiri gitu. Nanti untuk Kang Ode juga secara komunitas Kang Ode gitu ya. Kita mulai dulu dari Kang Ode. Ya, menolong orang lain sama dengan menolong diri kita sendiri melalui komunitas. Itu sebetulnya kalau melalui komunitas ada udang di balik batu sebetulnya ya. Ah, berarti Kang Ode selama ini kalau ngadain baksos itu ya. Kita menolong orang lain dari keterbatasan kita, atau ceritanya ini benar-benar dari keterbatasan kita. Kita menolong orang lain yang memang nggak, istilah kasarnya, makan sehari cuma sekali gitu. Yeah. Makan sehari mungkin nggak makan gitu. Kita menolong mereka gitu. Kan mereka merasa tertolong toh. Nah, itu merasa tertolong, dan di satu sisi nih, kita juga menolong diri kita sendirinya. Kenapa? Kita punya prinsip ketika kita menolong orang lain, apa tadi mungkin Pak Pendeta Bonang ngerti ya, ada istilah kita utangi Tuhan. Nah, itu yang dicari. Jadi yang dicarinya itu, saya terus terang bukan mencari pahala, tapi utangi Tuhan gitu. Nah, jelasnya nanti Pak Bona yang jelaskan lah. Jadi intinya seperti itu. Pokoknya misinya memang seperti itu. Ada udang di balik batu, betul. Tapi di balik batunya bukan keburukan, untuk kebaikan saya pribadi dan untuk kebaikan orang lain. Gitu. Ya, sebelum masuk ke secara gereja, mungkin tadi yang dibilang Kang Ode ini lebih tepatnya bukan menghutangi Tuhan, tapi bayar hutang sama Tuhan. Nah, itu. Ya, jadi ya. kalau kita menghutangi Tuhan, loh kita yang berhutang, loh yang ditebus dari belum. Oh iya. Maaf. Dibayar tunai. Tidak apa-apa yang namanya kan kita pola pengkalimatan loh. Buat saya bisa menangkap itu maksudnya. Jadi kita bayar hutang sama Tuhan. Nah, ketika kita bayar hutang sama Tuhan, ya sama saja di gereja pun seperti itu. Ada 3 hal yang menjadi kewajiban daripada orang percaya.
melayani, bersaksi, dan bersekutu. Nah, istilah kerennya diakonia, koinonia, dan juga marturia. Jadi ketika masuk di dalam ranah gereja, kita masuk dalam diakonia. Diakonia ini artinya adalah pelayanan. Pelayanan ini tidak hanya terbatas dengan dinding-dinding gereja. Jadi pelayanan ini justru ketika kita dikatakan gereja, eklesia, keluar gitu. Tapi jangan lupa, kita juga harus ingat apa yang dikatakan Paulus tadi. Sebelum kita keluar ini dalam dulu, perkuat dulu gitu kan. Nah kalau misalkan di dalamnya sudah kuat, baru kita keluar. Nah di dalam hubungan sosial kemasyarakatan, jelas akan terjadi istilahnya tanggapan-tanggapan yang negatif ketika gereja melakukan itu. Tempat kami pun pernah seperti itu melakukan. Dan memang tanggapan negatif. Tapi ya berbahasa mengatakan ya anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Ya biarkanlah, ada Tuhan yang tahu. Dan kita tidak akan mencari panggung siapapun, tapi kita memang melakukan diakonia yang keluar secara nyata gitu. Nah, permasalahannya begini, ketika kita melakukan itu, ya jalan ini kan tidak selamanya mulus, jalan ini kan tidak selamanya lurus. Iya. Pasti jalan itu ada belokannya, ada berbukit, ada batu, ada bahkan kerikil. Bahkan mungkin yang di tempat kami ini batu-batunya segede apa gitu kan. Tidak selamanya ini. Dan itu wajar, saya bilang. Wajar dalam artian ketika kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu pelayanan, itu wajar kita menemukan rintangan. Bahkan mungkin cemoohan. Bahkan mungkin, tadi dicap tadi, kristenisasi, penginjilan, dan segala macam. Biarkan saja. Tetapi justru itu dalam sosial kemasyarakatan juga wujud daripada eksistensi kita di tengah-tengah masyarakat. Sehingga keberadaan kita ini benar-benar diakui oleh masyarakat. Gitu. Padahal maksud kita kan bukan itu. Gitu. Maksud itu, kalau berbeda dengan tadi, kalau misalkan Kang Ode memang ada misi tertentu untuk ini. Tetapi kalau kita menjalankan misi Allah, gitu ya, menjalankan misi Allah, orang mau bilang kristenisasi, orang mau bilang itu terserah. Tetapi kita menjalankan misi Allah, menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan tadi dasarnya tadi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Betul. Jadi jangan sampai istilahnya kasihilah sesamamu manusia yang seiman saja. Nah, sehubungan dengan apa yang kita bahas dalam tema ini, berarti ketika kita melakukan itu, saya sudah katakan, menyatakan eksistensi kita di tengah-tengah masyarakat. Karena gereja bukan satu hal yang eksklusif, tetapi gereja harus terbuka dengan masyarakat sekitarnya. Kenapa? Kalau misalkan gereja tidak mau terbuka dengan masyarakat sekitarnya, hancur tuh gereja. Kang Ode aja kalau misalkan tidak ramah dengan penumpang, ya bintangnya dapat 1. Kenapa pengemudi tidak ramah, alasannya kan gitu. Apalagi sambil bawa nyokobot dan segala macam, kan kita melihat alurnya seperti apa. Jadi dengan kita melakukan seperti itu, maka eksistensi kita di tengah-tengah masyarakat akan benar-benar ada. Dan kehadiran gereja berdampak di dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah nanti hasilnya Tuhan yang inilah, yang atur semua. Pasti kita mencoba untuk melaksanakan apa yang sudah Tuhan tentukan untuk kita laksanakan. Baik sekali. Nah memang betul ya, menarik ya. Dan semoga nanti kedepannya kita bisa membahas yang lebih luas lagi, karena tema ini tidak selesai sampai di sini. Jadi nanti penonton bisa melihat kelanjutan dari sesi tentang mengasihi ini ya. Mari sahabat Alpetra, kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini.
atas apa yang sudah kami lakukan ini ya Tuhan. Kiranya acara ini boleh memberkati ya Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ya Tuhan. Kiranya ini bisa memberkati semua yang menyaksikan dan menyimak juga mendengar. Terima kasih Bapak, pimpin kami selanjutnya ya Tuhan, biar kami boleh hidup lebih bijaksana dalam mengikuti Engkau ya Bapak. Dan juga ya Tuhan, kami meminta agar kami diberikan hati yang tetap taat, tetap setia mengikut Engkau sampai akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam hidup mengikuti Engkau tidak ada kecewa dan tidak ada sakit hati. Terima kasih Bapa. Saatnya kini kami menerima berkat yang Engkau berikan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kami, melingkupi kami, kehidupan kami, dan segala kegiatan kami dari sekarang sampai nanti Maranatha, Tuhan datang kembali. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami tutup doa ini. Haleluya, amin.